Cakep. Pulangnya bawa peti, semangat buat Onyx ID. Kau selalu di hati. Hashtag Indopret. Mantap kali, coba ramaikan lagi. Bisa langsung menuju ke Instagram dari Albert Serafin 20 ataupun dari Hey It's Momo-chan untuk menyampaikan salam-salam kalian. Dan sekarang waktunya kita menuju ke game yang kedua antara Kate dan juga Todak. Yap, dan kali ini kita akan melihat apakah perwakilan dari tim Brazil atau justru Malaysia yang akan mendapatkan poin pertama di match yang kedua. Aku mau bilang Takeshi nggak? Tekashi. Oh iya, plus yang tadi juga nih Gon ya. Apa tuh? Itu yang Shakira kemarin Mina itu di Afrika apa bukan di Brazil, Pak? Oh iya di Afrika. Makanya kan. Gimana toh? Gimana toh? Hey, dan Hey, sekarang tapi hampir aja Pride tembak flame shot, ada kembang api bolong punggungnya. Apalagi flameshot kemarin udah ditambahin ya. Di matchnya tuh, aduh sakit banget. Meledak itu punggung dari Yibu, sedah. Itu tapi emang udah tipis banget sih itu HP-nya dari seorang Prime dan langsung hilang begitu saja kali ini. Sementara ini bakal riset lagi dari Kate, harus bersabar terutama untuk Prime-nya sih karena dia bakal ketinggalan dari segi level pastinya. Oke. Sementara itu sekarang ada lagi fun fact. Mike, Luis, dan Cabral adalah pemain dari DreamHack yang ikut serta di M2 waktu itu ya. Dan sekarang mereka membela Kate. Jadi untuk Mike dan Luis tetap menjadi pemain, sedangkan Cabral kini adalah coach dari Kate. Oh, yang dua jadi pemain, yang satu jadi coach, Pak. Si Cabral, Pak. Benar. Yang jatuh hand warmernya ya, Pak. Iya, jatuh hot. Dan sekarang kita lihat lagi untuk King ya. Dari Roger dengan skin terbaru yang bagus parah. Belum lagi action figurnya, pengen banget ya, mudah-mudahan dapat satu. Parah, tapi coba kita lihat dari minimap Esmeraldanya, cutting minion sampai bawah loh, sampai depan ke arah inner turret. Sementara itu Tekashi langsung aja memberikan tabrakannya ke arah subuh dari Momo. Esmeraldanya harus pulang lagi. Iya, sementara kali ini Momo bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Formex udah langsung mencicil dan bahkan lihat ada poin sama dari Momo kali ini. Formex bahkan coba untuk pegang musuhnya dan bahkan punculnya ke area depan, tapi ternyata ditabrak oleh seorang Baxia dan bahkan masih mau lebih kali Formex bakal tumbang, dua hilang untuk satu. Tapi lihat dari tim Todak, mereka berdiri teguh dan bahkan meskipun sudah melihat Tekashi begitu tebal, masih ada damage yang bisa dikeluarkan oleh tim Todak dan bahkan tidak ada yang tumbang lagi dari Todak. Hanya menjadi pertukaran 2 untuk 1 untuk Todak. Iya, hampir ya. Tadi sepertinya untuk Roger sendiri terkena efek stun ya. Terkena efek stun, dia berhenti sejenak di saat ingin melakukan Lycan Punch. Hingga ada momen yang mungkin agak sedikit terlambat dan membuat mereka pun gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap pemain dari Todak. Todak udah 3 poin kill sejauh ini. Networknya udah mulai memberikan jarak. Ada jarak 1000 sejauh ini. Iya, dan dari segi itemnya ternyata belum ada yang jadi karena masih 3 menit awal ya. Masih coba untuk cicil-cicil dan bahkan dicicil juga nih darah dari Luis nih. Harus berhati-hati. Meskipun snipernya tadi tidak connect ke siapapun. Super positionnya sih barusan ya. Memang ada entropi juga. Stacknya juga tadi belum penuh di angka 6 gitu. Tapi setidaknya tadi super positionnya pas masuk ke arah tubuh dari Luis. Waduh, goyang mental dari Pak. Goyang. Tapi kalau kita ngomongin komposisi balik lagi nih ya. Front to back dari Kate mereka harus menjalankannya pelan-pelan. Ada Beatrice, ada Fadi. Sementara kalau dari Todak ini mereka agak pick off stylenya. Ada Lancelot, ada Ruby, mereka harus main pick off. Nah loh, kita lihat aja seperti apa. Apakah mereka akan bisa menjalankan dari mana strateginya masing-masing. Tapi tetap balik lagi teman-teman semua untuk pengguna baru dari Grab. Ada diskon 70% yang menanti kalian ya dari tanggal 1 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Gunakan kode promo M3X Grab. Iya, jangan sampai ketinggalan ya. Yang pastinya kali ini dari kedua tim mereka udah balik riset lagi. Lumayan pasif dari kedua tim, sementara di area bawah Ciku nih masih benar-benar lumayan agresif memberikan sedikit pressure ke arah Luis. Padahal harusnya menurut aku Beatrix masih bisa kasih pressure balik ke arah Ciku sih. Dengan range yang begitu luar biasa ya. Dan bahkan lihat Momo, Polisarmon lagi dan lagi dia ngezoning Kingnya benar-benar di push balik. Dan ada Tekashi juga yang menabrak dengan Baxia Divinity Pak. Oke, Kingnya pun memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi purple buff-nya masih tetap berhasil diamankan. Ada reload calculation dikeluarkan. Kingnya masih gagal untuk bisa memberikan damage ke arah pemain dari Todak, dan Todak pun mundur lagi, tidak mau terlalu memaksakan keadaan. Yums di area mid udah memberikan sebuah gangguan terhadap Rafaela, balik lagi tapi super positionnya nggak connect ke arah Luis. Ada dari Moon mulai maju ke bagian depan, palingan dilemparinya yang overtime nggak connect, super position juga masih bisa digocek. Ini dia skill pasif dari pemain Brazil udah mulai keluar, langsung aja aksi gocek-gocekannya gokil parah, semuanya bisa dia elak loh. 2
Benar-benar gila ya, super position, flame shot, dan bahkan ini overturn juga dijus begitu aja oleh Luis. Tapi kali ini gak bakal lari begitu saja karena ada offended dari Yums kali ini. Tapi Luisnya masih bisa bertahan dan bahkan Meike yang menahan dealing damage begitu besar dari Todak di area depan 40. Wow, itu dia. Saat lagi apakah kita akan melihat tembakan flashing dan yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Brazil ya? Tembakan flashing. Peluru yang belok. Oke, sementara itu Momo di bawah terkurung seorang diri. Bisakah dia pulang untuk menuju ke arah rekan-rekannya? Namun Tekashi belum mau melakukan apapun. Masih bisa selamat. Tapi King dengan mode manusianya sudah mulai lagi memberikan tembakan. Open fire tadi diberikan juga ke arah Turtle. Ada Maika yang udah masuk ke dalam rumputan lalu bertemu dengan arah Momo. Namun untuk Turtle sekarang belum ada gangguan. Itu berarti Momo sesaat lagi mungkin akan langsung mengeluarkan Parisan. Tapi dia beda. Ada gangguan yang dilakukan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Roger. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah ditembaki dengan open fire. Ada Formes yang siap untuk maju ke bagian depan. Akankah dia mengejar langsung arah Roger? Roger ngegaruk tapi nggak kena karena siapapun. Maika-nya mundur, semuanya lari. King-nya selamat. Tidak ada satupun yang tumbang dari kedua tim ini. Wow. Kalau kita lihat tadi Penta masuk ke sini juga tidak begitu on point ya dari seorang Formes. Namun Momo lagi dan lagi dia pressure-nya segila-gilaan falling star. Lagi dan lagi ke arah TKC kali ini bahkan Chiku bersama Yum mencoba untuk menzoning dua pemain tiga bahkan di area atasnya. Prime bersama King juga masih bisa untuk men-take cover di area atas kali ini. Nggak memberikan pressure ke arah Todak dan jauh bahkan mungkin nggak kasih kesempatan ke arah Todak untuk mengamankan turret di atas 40. Ini Roger dari tadi gocekan boleh-boleh Bu ya. Itu barusan. Itu dikepung berapa banyak orang itu? 1000. Dari Todak itu penuh banget di area Turtle loh tadi. 1000 orang. Selamat. Dan sekarang ada lagi sebuah invasi yang dilakukan di bagian bawah dengan satu turret yang udah berhasil dihancurkan. Luisnya masih berhasil kabur. Dia sprint ke arah yang berbeda. Dikeluarin lagi Tonrosnya tapi gak kena, selamat dia. Nggak kena dan masih bisa dihindari begitu saja. Cukup pasif tapi ternyata Forme tidak mau pasif kali ini. Penta musuhnya mencoba untuk kabur taban bahkan Momo mencoba untuk menahan di area depan kali ini Falling Star tapi damage-nya dari King udah mulai berserasa dengan Luis juga nih. Kenapa Lius? Lius beda. Kangen saya. Aduh. Tapi memang ya ini damage 2 marksman-nya udah mulai berasa juga sih. Tapi menurut aku dengan adanya Formes dengan Lancelot-nya ini sebenarnya di menit 7 masih bisa kasih pressure sih. Cuma tergantung dia nggak bisa nembein 2 damage dari marksman-nya menurut aku. Kalau mau 1v1 dengan Luis atau enggak King aja. Lama-kelamaan ini Esmeralda-nya ntar yang semakin tebal dan sulit ditumbangin. Sini harus Patrick harus bekerja ekstra nih Bu. Ini menurut aku sih semua balik lagi. Kalau Kit bisa kasih space ke arah Luisnya, ini bakalan bahaya dari Todak. Apalagi TKC harusnya bakalan tebal banget ya. Dia kalau bisa nge-counter si Momo nih harusnya. Tapi kita nggak tahu apakah Momo, maksud aku kayak setebal apa nanti si Momo ini. Karena dari awal aja udah ngeselin lihat. Dari Maika-nya langsung hilang begitu saja. Setelah ada Tonros dan juga bahkan ada satu remote manipulation. Luisnya langsung dibiru ke arah seorang Kaguramonya hilang begitu saja. Dan bahkan meskipun dari Todak masih bisa untuk mendapatkan turtle tapi mereka harus kehilangan Moon. Oke, di tengah point crystal dikeluarkan tapi itu adalah Yum. Ada momen yang bisa dia ciptakan, ditabrak lagi. Baxia Shield Unity dikeluarkan. Emo Fendernya narik langsung ke arah dalam lengkap dengan velg-velgnya. Tekashi pun harus pergi ke arah yang berbeda karena tidak bisa memaksakan dia sendirian di bagian depan. Bisa-bisa dikeroyok jadi bulan-bulanan nih Goni. Udah mulai tebal nih gue Tekashinya. Ini udah tebal nih mau masuk ke menit 9 nih. Kalau Cimomo dan juga Papulungnya ada rusuh banget, agresif kedua tim. Tetapi kalau dilihat kill point-nya cuma 6 total. Todak mereka berhasil menangkan 2 turret. Ini berarti apa? Berarti mereka lane pressure-nya ada, mereka lebih objektif. Sementara Kiput yang harus lebih diperhatikan 5 menit ke depan. Tapi lihat zoningnya 40 mulai datang lagi yang offended bersama dengan Flicker. Luisnya tumbang di area depan 40. Itu dia, I'm offended plus Flicker masuk langsung ke dalam pelukan dari Ruby dan juga satu rekannya lagi hilang sudah. Untuk kali ini Luisnya tidak bisa masuk namun dicolok langsung dengan adanya satu Phantom Execution bertemu dengan kesengajaan lagi loh itu. Cimomo barusan tidak tahu siapa yang ada di dalam rumputan, tahu-tahu dicolok begitu hilang sudah. Todak mereka udah mulai mendapatkan momentumnya, mulai untuk mendominasi sedangkan Momo lihat ya udah slap lagi itu TKC-nya di area bawah sedangkan Formes muncul langsung Tonros juga dan bahkan Penta masuk ke mengarahkan seorang Prime-nya bakal coba diganggu tapi ternyata Formes-nya masih bisa ditumbangkan dan bakal ditukarkan dengan turret di area
duit 40. Wow, ini dia satu harga yang cukup mahal harus dibayarkan oleh pemain Todak. Core utama mereka diganti dengan satu inner turret King. Sejauh ini belum ada poin dead yang berhasil diambil oleh diri ataupun berhasil didapatkan oleh pemain Todak terhadap Roger. Setidaknya dia masih punya waktu farmingan walaupun farmingannya semakin kecil nih areanya. Wow, dan kalau kita lihat nih instant reply by Samsung Gon. Iya sini flicker I'm offended-nya pas banget ke Luis, tentunya ada damage tambahan dari Ciku. Dan lihat nih, ada aksi pencolokan yang enggak nyampe. Aksi kecolok. Enggak ada tadi Bang. One tiga lu kan. Tes dulu. Hilang sudah. Di atas ada satu outer turret berhasil diambil. Ciku hanya bisa melihat dari kejauhan, nggak bisa terlalu memaksakan keadaan, tapi Esmeralda di bawah terus-terusan membombardir juga memecah sebuah konsentrasi di tengah sana. Gagal Busya untuk bisa memberikan poin kill terhadap satu rombongan yang dimiliki oleh Kate. Yin yang Overton-nya connect, tapi darahnya tidak habis. Iya, karena udah mulai nempel ya nih beberapa pemain dari Kate juga. Kita tahu seberapa kuatnya King dan juga Luis kalau dikumpulkan menjadi satu. Ini mau ngomong Todak mereka yang harus mulai regroup lagi untuk mulai lagi bareng-bareng untuk menculik satu persatu, dan bahkan TKC kali ini menelan damage cukup banyak pada konstitusi dari formasi tidak connect dan tapi masih ada kuncur dan bahkan ada Tom Rose dari sana formasi. Kalau coba dibuka reward manipulation-nya, bakal coba diharus kali ini mengarah ke arah lotnya, dan lihat nih biru dari Luis. Wow, perumahan Ciku di area belakang dan bahkan Mika yang menjadi target utama kali ini, tapi ternyata dari sana Formis masih bisa tarik ulur, dan bahkan dari Momonya mencoba untuk menahan dia dari depan, mencoba untuk memberikan backup, dan bahkan Moonnya juga memberikan damage dengan Nina Overton. Connect kali ini menyisakan Prime sendirian dan akan ada wipe out kah untuk tim Todak, tapi ternyata dari Momonya hilang sudah wipe out. Tadi untungnya sekarang ada Batsia yang udah langsung respawn. Lordnya pun apakah berhasil dia tahan, karena untuk beberapa rekannya Meige sekarang udah bisa bergabung lagi dalam pertempuran, tapi dari Batsia udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan dari seluruh player Todak. Saat ini taran lagi di atas sana akan segera dilumpuhkan. Lordnya di bagian tengah masih sustain, masih sangat kuat, masih sangat kokoh. Di biru version dari keluarkan hilang sudah, tapi tidak selamat untuk dua inverter turretnya. kita ngelihat Cikunya memang diharas habis-habisan oleh Luis ya di sini. Tapi lihat Formes begitu lincah, dan bahkan kali ini Meike mencoba untuk menzoning seorang Formes kali ini di area untuk bautnya, dan masih bisa dipukul mundur pemain-pemain dari Todak dari arah base tim Brazil. Wah, ini untuk itemnya sendiri udah terkumpul lumayan lah gitu. Lumayan ini kalau ngeliat Formace nih, dia cukup bebas, BOD Endless dan OTW Malefic Roar langsung extra penetration. Sementara jungler dari teman-teman dari Kate lihat cuman Windtalker dan Endless Battle, baru 2 item sama War X. Berarti dia on the way sekarang, mungkin aja dia lagi satu item lagi untuk memberikan extra damage, tetapi kalau dibanding kedua jungler itu cukup berbeda. Ini King mau ngambil DHS sampai WON ya? Bisa jadi. Bisa dua-duanya. Ini partnya itu juga kan, part dari dua item tersebut. Kita lihat aja nanti item seperti apa yang akan langsung diamankan oleh King itu sendiri. Tekashi, Radiant Armor ada, lalu Athena juga. Dan sekarang pertempurannya kembali pecah, paling Salmonnya lompat ke bagian depan dari Lomel Blast belakang dikeluarkan langsung juga. Ada Malefic Roar, tapi Baxianya menerima damage yang begitu banyak. Hilang sudah dirinya 4 melawan 5 untuk kali ini. Moonnya masih mencari posisi di belakang untuk bisa mengirimkan payung-payungnya. Iya, dan bahkan dari Todak mereka cukup untuk clear minionnya secepat mungkin. Satu katapult udah mulai masuk di area atas dan masih bisa di defense juga kali ini base-nya dari tim Brazil. Sementara Todak mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Tate untuk keluar dari base-nya. Kalau bisa mereka zoning, gak kasih kesempatan untuk dapetin EXP dan juga gold. Bahkan buff-nya juga dicolong oleh tim Todak, Pak Bulu. Semakin kehabisan area untuk melakukan farmingan, hanya tinggal menunggu wave-wave minion yang masuk ke arah tanah mereka. Tapi Formes terus saja, Formes gak apa-apa, ting pokoknya di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Kate itu sendiri. Jadi itu tadi peta Malaysia kayaknya sang kantung Digambar ya, digambar sama dia loh. Oke, dan masih ditahan sepertinya, dan ini kayaknya harus butuh Lord sih untuk fokus ke area base-nya, karena sebenarnya dari high ground-nya Kate ini cukup tinggi ya Gon. Mereka punya if. Lagi dan lagi ngeliat ekonominya memang 8.000, tetapi bener Cimomo high ground-nya mereka cukup kuat. Lord masih
45 detik, tinggal Todak nunggu sabar, jangan sampai blunder. Dan mungkin saja dikit mereka mulai mencari-cari Benar. mangsa, kalau ada celah mereka langsung open. Tapi menurut aku ya, Kit ini masih punya kesempatan sih. King sama Louis nih harusnya udah punya item yang cukup. Oh, Yams, jangan sampai kecolong. Kalau kamu kecolong nanti bakalan bahaya. Tim fightnya bakal timpang untuk tim Todak. Ini soalnya masa-masa krusial. Kalau udah nggak ada inhibitor turret tuh udah kayak pengen cepet nge-end secepat mungkin, Mbak Bulung. Iya, wah, nah snipernya nih. Woi, woi, woi. Keluar. Dia emang sengaja nunjukin diri, I'm here katanya. Aku di sini. Antigen. Aku di sini. Ditembak. Tembak hilang ya. Sakit juga tadi damage sih. 1.007. Main perih loh. Hilang. Makanya aku bilang ini kita masih punya kesempatan Pak Bulung. Kalau mereka bisa counter Lordnya dan bisa nyolong Lordnya, ini Todak mesti udah mulai was-was sih menurut aku. Yap, di bawah sampai ke menit 15 juga. Sekarang Nathan udah langsung mulai memberikan damage ke arah Lord. Michael melihat, mulai menampakkan wujudnya, masuk lagi, keluar lagi. Dia akan langsung berhasil didapatkan. Karena tadi ada tindakan yang cukup ragu-ragu juga dikeluarkan oleh Rafaela itu sendiri. Namun coba di atas sana Kingnya, akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu player tersebut, tapi ternyata tidak. Panik kali ini. Namun di belakang sana Prime-nya seorang diri berhasil dia selamat, namun ternyata tidak juga. Dia langsung berhasil didapatkan. Terjebak sudah Roger-nya, berhasil langsung diamankan. Tekashi dikeroyok dengan 4 orang seperti ini. Apa yang biasa dilakukan tanpa bisa mengantarkan damage sekarang pemain dari Todak. Dan juga Todak berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan kemenangan di match yang kedua ini dari Kate.